Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Abdurrahim dengan NIM C0D023031 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membahas materi tentang mengisi SPT PPh pasal 21 dan 26. Adapun pengertian PPh pasal 21 dan 26. PPh pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lainnya yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri. Pihak yang melakukan pembayaran, seperti perusahaan atau pemberi kerja, berkewajiban memotong PPh pasal 21 dari penghasilan karyawannya dan menyetorkan kepada negara. Adapun PPh pasal 26. PPh pasal 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi luar negeri yang berasal dari Indonesia. Tarif yang dikenakan untuk PPh pasal 26 biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan PPh pasal 21, yaitu sebesar 20% dari penghasilan bruto, atau berdasarkan tarif yang diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B yang berlaku antara Indonesia dengan negara asal wajib pajak. Adapun dasar hukum, yang pertama, Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPh. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang mengatur ketentuan mengenai penghasilan, tarif pajak, dan ketentuan terkait lainnya. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. PMK nomor 25 per PMK 03 tahun 2008 tentang pemotongan PPh pasal 21 oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, badan, dan penyelenggara kegiatan. Yang ketiga, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Peraturan terkait teknik pelaporan SPT dan penggunaan aplikasi SPT atau e-filing dalam pelaporan PPh pasal 21 dan 26. Adapun langkah-langkah mengisi SPT pasal 21 dan 26. Yang pertama, pengumpulan data penghasilan pemberi kerja atau pihak yang memotong PPh pasal 21 dan 26 harus mengumpulkan data penghasilan yang diperoleh karyawan atau individu selama 1 tahun pajak. Data ini mencakup gaji, tunjangan, bonus, serta penghasilan lain yang diterima oleh karyawan. Yang kedua, perhitungan PPh pasal 21 dan 26. Setelah data penghasilan terkumpul, langkah berikutnya adalah menghitung besaran pajak yang harus dipotong berdasarkan tarif yang berlaku. Tarif pajak untuk PPh pasal 21 progresif, sedangkan PPh pasal 26 menggunakan tarif tetap sebesar 20%, kecuali terdapat perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B dengan negara asal wajib pajak. Yang ketiga, penyusunan bukti potong. Setiap pemotong pajak wajib menyusun bukti potong PPh pasal 21 dan 26 yang akan diberikan kepada karyawan atau pihak yang dikenakan pajak sebagai bukti bahwa pajak atas penghasilan mereka telah dipotong. Yang keempat, pengisian SPT masa PPh pasal 21 dan 26 setelah perhitungan selesai. Pemotongan pajak harus mengisi SPT masa PPh pasal 21 dan 26 sesuai dengan format yang ditetapkan oleh DJP. Formulir ini mencakup informasi mengenai penghasilan bruto, potongan yang diperbolehkan, dan besaran pajak yang telah dipotong. Yang kelima, pelaporan SPT PPh pasal 21 dan 26 dapat dilaporkan melalui beberapa cara seperti secara manual dengan menyampaikan langsung ke KPP terdekat. Yang kedua, secara online melalui aplikasi e-filing yang disediakan oleh DJP. Yang keenam, pembayaran pajak. Jika setelah perhitungan SPT terdapat pajak yang harus dibayar, wajib pajak harus menyelesaikan pembayarannya melalui bank persepsi atau fasilitas pembayaran pajak yang telah disediakan oleh DJP seperti e-billing. Adapun kendala dalam pengisian SPT PPh pasal 21 dan 26. Yang pertama, kurangnya pemahaman atas peraturan banyak wajib pajak, terutama yang baru memulai bisnis atau baru bekerja. Sering mengalami kesulitan dalam memahami aturan dan ketentuan pajak yang berlaku. Ini bisa menyebabkan kesalahan dalam perhitungan maupun pengisian SPT. Yang kedua, kesalahan administrasi pengisian manual terkadang menimbulkan masalah administratif.
seperti salah input data atau kurang bukti pendukung yang diperlakukan. Yang ketiga, keterlambatan dalam pelaporan. Keterlambatan dalam menyampaikan SPT bisa berkaitan pada sanksi administrasi. Oleh karena itu, pemotongan pajak harus disiplin dan mengelola dan melaporkan pajak tepat waktu. Sekian pembahasan materi dari kami. Kami tutup. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.